Halo Future Leaders, kembali lagi di Leaders Talk. Do good deed, stand up and lead. Bersama saya Aliana Rifa, Menti Mentoring Leader Batch 3. Kali ini kita bakal lanjut ngobrol bersama mentor saya, Bu Tati Kancaniati, founder Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru, sekaligus Direktur Zakat Community Development Basnas. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Lia? Oke, kan di episode sebelumnya kita udah ngobrol ya Bu tentang perjalanan Ibu merintis Kampung Wisata Bisnis, juga bahas tentang socialpreneur ya. Nah ini kalau sekarang saya pengen kepoin tentang peran perempuan sih Bu. Ibu kan memulai Kampung Wisata Bisnis juga dari pemberdayaan perempuan, ngebina gitu kan. Sampai sekarang KWB udah sebesar itu dan makin banyak penerima manfaat yang terberdayakan gitu. Nah mungkin kalau Ibu gimana sih melihat potensi peran perempuan di bidang entrepreneur? Iya, kalau bicara tentang perempuan dalam bidang entrepreneur ini sangat kuat ya. Jadi karakteristik perempuan ini kan ulet, sabar, kemudian juga sangat telaten begitu ya. Nah, ini dan mungkin lebih banyak waktu di rumah dibanding para suami gitu ya, yang dia terikat bekerja di sebuah perkantoran dan sebagainya. Nah, ibu-ibu tuh bisa leluasa mengatur waktu berada di rumah ya, selain mengurus anak, dia juga bisa beraktivitas gitu ya. Nah, dengan potensi-potensi itu ini sangat cocok profesi usaha itu dimiliki oleh para ibu gitu ya. Dan data di UMKM di Indonesia 60%-nya itu kesuksesan dalam berusaha itu didominasi oleh ibu-ibu ya. Jadi ini sudah terbukti ya dari secara riset bahwa perempuan ini mampu sukses begitu ya dalam berkarya menjalankan bisnisnya begitu. Tapi kalau misalnya kondisi perempuan di desa Ibu dulu Ibu ngeliatnya kayak gimana? Apakah emang mereka udah kepikiran buat berbisnis atau ada mental block gitu nggak sih Bu? Kayak saya ada di rumah aja ngurus anak aja, ada gitu nggak sih? Iya, nah itu sebetulnya menjadi tantangan ya. Jadi tantangan yang saya temukan di lapangan begitu ya. Jadi saya ketemu dengan seumuran saya gitu ya, yang sudah menikah juga gitu, tapi kelihatan tidak produktif gitu ya. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk belajar ya, tidak punya kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal gitu ya, karena permasalahan keluarga ya. Jadi saya banyak banget menemukan ibu-ibunya yang menjadi ibu rumah tangga gitu ya, yang kerja serabutan gitu ya. Itu karena suaminya tidak bekerja gitu ya. Jadi pagi-pagi suaminya tuh ngopi depan rumah, santai ngobrol-ngobrol ke pangkalan gitu ya. Udah selesai gitu ya. Nah, sedangkan istrinya nyari uang, harus masak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi dari situlah saya punya ide bagaimana merubah mindsetnya dulu gitu ya. Jadi saya adakan pertemuan-pertemuan dengan ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu ini punya keilmuan ya dalam bentuk keterampilan. Jadi tahun 2010 itu saya berawal dengan program ini ya, Ramadan, namanya Ngabuburit Ramadan gitu ya. Di rumah aja ya, hampir ada 50 orang lah yang kumpul, ibu-ibu gitu ya. Nah, diajar membuat sulam, membuat daur ulang kertas gitu ya, membuat clay gitu ya. Saya terus ngajak teman-teman saya yang bisa berbagi ilmunya gitu ya, dan dari situlah mulai mereka gini ya, bikin bros dari kain sisa gitu ya, lumayan nih gitu ya, modalnya cuma 2.000 bisa dijual dengan harga 5.000 misalnya gitu ya, atau bisa dijual dengan 10.000 dapat untung sekian gitu ya. Nah, mulai itu dari skill, dari mulai dia memahami keterampilan, kemudian memahami tentang bisnis, mereka akhirnya jadi ketagihan gitu ya, jadi ketagihan untuk melakukan banyak hal untuk berdagang dan lain sebagainya. Nah, dari situlah akhirnya ya saya kembangkan, sekarang lahir sekolah ibu berdaya ya. Nah, sebenarnya
pandemi ini kemarin baru bulan yang lalu saya lakukan pelatihan olahan ikan ya. Jadi alhamdulillah dari pelatihan itu kita akan bisnis ikan frozen, somai, nugget ikan dan abon ikan gitu ya. Dan karena kita di sini ada satu RT, di RT 5 di RW 1 itu satu RT itu profesinya mengasap ikan. Dan ikannya itu datang langsung dari Muara Angke dan Pelabuhan Ratu ke sini. Jadi nelayan yang kirim ke sini. Kita udah nggak cari ikan. Itu punya mesin freezernya itu segede rumah gitu ya. Jadi stok ikan kita banyak. Nah disitulah kita akan melahirkan banyak usaha ya. Nah jadi pendekatan itu sih memang ini butuh proses panjang gitu ya untuk menjandarkan mereka gitu ya. Dan saya pun juga tidak sendiri. Saya juga menjalin jaringan-jaringan dengan lembaga zakat dan CSR untuk bisa membiayai sekolah ibu berdaya ini. Ya, alhamdulillah saya dapat tekanan dari YBM BRI ya. Ini juga mensupport model-model usaha. Jadi kita punya alat catering yang lengkap gitu ya. Punya mesin jahit banyak ya yang lengkap juga dan peralatan kue gitu ya. Sehingga ibu-ibu ini alhamdulillah gitu ya. Jadi semakin sekarang ini udah makin ketagihan dan mereka bukan hanya sekedar itu, mereka punya spesialis sendiri-sendiri ya. Jadi ada ibu-ibu yang bagus dibuat brownies ya, ada ibu-ibu yang bagus bikin rolade gitu ya, ada ibu-ibu yang jadi punya spesialis masing-masing, malah sampai seperti itu. Oke, ini menarik sih Bu, karena dulu sempat sih saya baca di sosmed, ada ibu-ibu yang ngerasa setelah dia punya anak, di rumah aja, ngerasa kayak mungkin gak ada aktualisasi diri gitu kan. Tapi dengan program yang Ibu bina gitu kan, para ibu kayak mendapatkan dirinya kembali gak sih Bu? Jadi kayak bisa hidup lagi gitu. Dan tapi kan ini yang mungkin pengen saya tanya, kan tentunya para ibu ini juga harus selesai dengan urusan rumah tangganya kan ya Bu? Nah itu kayak apakah ada program khusus yang membahas itu dan ada pendekatan juga nggak ke suaminya gitu kan? Berarti kan ini butuh pendekatan yang menyeluruh gitu. Iya betul. Nah kebetulan ibu-ibu yang saya berdayakan ini kan para janda ya. Jadi nggak ada suami gitu. Bahkan awalnya malah ngeberdayain anak-anaknya dulu. Ketika anak-anaknya sudah bisa ini itu, saya undang ibu-ibunya untuk melihat kebisaan anak-anaknya gitu. Langsung mereka tertarik, Bu kami juga dong diberdayakan gitu ya. Jadi justru sekolah aku bisa mandiri dulu di awal ya, di tahun awal 2013 waktu itu. Nah ibu berdaya itu baru 2019 malah ya, baru mulai gitu. Nah jadi kalau untuk perempuan secara umum ya, dengan pengalaman saya sendiri ketika anak-anak masih bayi itu atau sebelum 5 tahun itu memang kita harus fokus ya di masa emasnya anak-anak gitu. Saya dulu juga 5 tahun ya benar-benar rumah, kasur, sumur ya kayak gitu, dapur gitu ya ibaratnya ya hanya berkutak di situ aja gitu ya. Karena memang prioritas adalah anak. Tapi ketika anak-anak itu sudah punya teman ya, biasanya SD tuh ya, SD itu udah punya teman sendiri gitu ya, sudah mandiri. Nah kita punya keleluasaan waktu yang luas. Nah mulailah di situ untuk ini gitu ya, punya waktu untuk bisa berkreativitas dan mengasah skill-skillnya gitu ya. Jadi saya tidak memaksa yang punya bayi gini, oh ya udah nggak usah, nggak apa-apa, nanti dengar ceritanya aja gitu, ataupun nanti ketika ada proyek mungkin bisa dilakukan di rumah dan sebagainya gitu ya. Nah terkait tadi bapak-bapak masalah isu bapak-bapak, nah justru ini yang mengubah visi misi yayasan saya. Jadi tahun 2006 saya bikin Yayasan Kuntum. Kemudian di tahun 2010 saya mengubah visi saya. Tadinya hanya fokus di pemberdayaan perempuan gitu ya. Kemudian saya mengubah menjadi visi misinya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi gitu ya. Jadi bukan hanya ibu pedesaan tapi pemberdayaan masyarakat secara umum, tapi fokus di pemberdayaan ekonomi gitu.
Ya, jadi saya juga tahun 2011 itu saya bolak-balik ke Hong Kong ya. Jadi 2011 saya menginjakan kaki di Hong Kong, kebetulan suami tugas di sana. Nah, itu saya langsung menemukan tuh permasalahan-permasalahan TKW kita gitu ya. Jadi di hari pertama itu saya cukup kaget ketika saya ketemu dengan salah satu TKW itu, Bunda saya mau curhat gitu ya. Kenapa? Saya dosa nggak Bu? Di sini saya punya pacar, padahal saya punya suami gitu ya di sana gitu ya. Oh ya, tapi ketika saya melakukan hal itu, yang saya bayangin suami saya sih Bun, nggak apa-apa kan gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan polos yang dek gitu ya. Hari pertama itu saya langsung, Masya Allah gitu. Terus dan lebih parahnya lagi pacarnya itu adalah kalau di sana tuh tomboy ya, anak TB itu perempuan tapi tomboy. Jadi mereka tuh lesbian gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya, dan tingkat. Jadi kalau saya putus sama pacar saya, mereka bakal bunuh diri. Jadi memang kejadian di sana tuh bunuh dirinya TKW Indonesia tuh tinggi. Jadi gampangnya itu kalau mau bunuh diri, kan rumahnya apartemen ya. Jadi tinggal loncat aja di jendela gitu ya. Nah itu dan saya intens dengan KJRI. Saya punya saya dijadikan trainer oleh KJRI untuk pembekalan training exitnya para TKW. Jadi 4 tahun mereka harus pulang ke Indonesia. Nah, yang sudah 4 tahun itu diberikan skill social entrepreneur gitu ya. Saya dikontrak oleh KJRI dan saya dengar cerita gitu dari salah satu petugas KJRI. Saya ini Bu Tatik capek banget, pusing saya ditelepon-telepon dari Indonesia. Suami-suami banyak banget cari istrinya gitu ya. Jadi banyak orang sana itu ya, khususnya orang Jawa ya. Saya ini kan ke Hong Kong, saya kabur gitu ya. Jadi kaburnya jauh banget gitu ya. Saya kesel sama suami saya begini-gini gitu ya. Nah, saya akhirnya bikinlah satu komunitas namanya Zona BMI Kreatif. One Vision ya, One Vision. Jadi satu visi gitu. Nah, akhirnya saya buka kelas, ayo kita mandiri. Jadi spirit mandirinya itu bukan oleh TKW-nya, tapi juga oleh keluarganya. Karena kalau tidak diberesin ke keluarganya, maka dia akan selalu menjadi ATM. Ya, jadi mintain duit. Akhirnya dia mau tidak mau perpanjang kontrak lagi gitu. Nah, akhirnya kelas pertama saya menerima 7 suami ya, kalau nggak salah 7 orang suami di rumah saya tinggal 2 minggu. Saya asah mereka ininya ya. Suami saya kan ini gitu ya, ceritain itu istri-istri kamu itu di sana sholat aja susah gitu ya. Kemudian bagaimana mereka itu bekerjanya harus potong babi dan lain sebagainya gitu ya. Kasihan mereka itu tuh sangat lelah. Anda sebagai suami masa membiarkan gitu ya. Kalaupun memang harus darurat bekerja, harus ada batas waktunya, cukup saja 4 tahun. Berarti kan harus nabung gitu ya. Nah, terus diajakin tuh mereka keliling ke UKM-UKM kita ya, suami-suaminya. Dari situ alhamdulillah akhirnya mereka jadi berubah gitu mindsetnya gitu ya, tidak menjadikan istrinya tuh ATM lah gitu ya. Dan akhirnya malah punya usaha-usaha bersama lah ketika istrinya pulang tuh mereka dengan suaminya ini. Nah, sama dengan di desa saya gitu. Akhirnya saya mengubah tidak hanya fokus di pemberdayaan ekonomi, makanya saya waktu itu ini kan remaja masjid juga gitu ya, para UKM bapak-bapak, karena 2000 kakak yang usaha tas itu dominasi penjahitnya hampir mungkin 100% itu adalah laki-laki ya. Jadi 100% penjahit ya mungkin nggak 100% lah, 99% lah gitu ya. Itu yang menjahit itu adalah bapak-bapaknya, bukan ibunya gitu. Ya, terus juga saya harus memberdayakan para ojek juga gitu ya. Ini emang agak unik dari tukang ojek ya. Jadi kan kalau masuk ke rumah saya itu ojek online dilarang masuk gitu ya. Tapi kalau saya pesan GoFood, saya pesan tiba-tiba saya harus ke bandara gitu ya, harus ke stasiun, saya harus pesan ojek, itu langsung di ini ya. Saya bilang, Bu nggak bisa masuk, bilang aja Bu Tatik gitu ya, langsung
mau ke Butatik, oh ya silakan gitu ya. Jadi, nah itu saya ajak ngobrol, kamu tuh nggak usah menghalang-halangi rezeki orang gitu. Justru dengan teknologi itu, ayo berubah dong gitu, bikin online juga gitu dan lain sebagainya. Ya cuman memang kadang-kadang emang modalnya harus besar nih, sama tukang ojek harus beliin handphone satu-satu gitu ya. Wah Bu, handphone saya jadul gini nih, saya juga lagi masih mikir sampai sekarang gitu ya. Harus merubah mereka bukan hanya sekedar nasihat, tapi juga harus dengan alat ya, mengajarkan mereka ya handphone harus ganti dulu tentu gitu ya, aplikasinya dan lain sebagainya. Jadi ya itu tadi ya, jadi bagaimana kita bisa mengubah masyarakat ya, khususnya di bidang ekonomi ya, ternyata memang harus seluruhnya ya, tapi ini memang harus dikerjakan secara bertahap gitu. Mungkin gitu Mbak. Berarti emang satu-satu ya Bu, misalnya pendekatannya juga beda-beda kan dari Ibu, dari ke tukang ojek, ke penjual ini, penjual itu, beda-beda gitu. Oke, tapi kalau misalnya balik lagi bahas perempuan dan kepemimpinan mungkin, dari Ibu sendiri gimana manage timnya yang kan pasti makin besar, desa binanya juga makin banyak. Nah itu Ibu ada apa ya, tips khusus atau ya nasihat-nasihat buat kita juga gitu, buat teman-teman yang baru mulai komunitasnya mungkin? Ya, mungkin yang pertama harus diperkuat adalah komunitas ataupun perencanaan program yang mau kita lakukan ini harus dinilai ibadah. Ya, jadi itu dulu komitmen diri ya, komitmen diri. Jadi jadikan ibadah, bukan jadikan tempat nafkah gitu ya, atau jadi tempat untuk sensasi gitu ya. Jadi saya sangat sedih, ada beberapa, saya kan punya sekolah social entrepreneur ya, walaupun ini baru by project aja ya, yang minta baru kita ini gitu ya, belum secara open, secara rutin ya sekolah social entrepreneur ini. Tapi apa namanya? Jadi maksudnya ini gitu ya, harus punya misi gitu ya, untuk bagaimana ini adalah sarana ibadah dan bentuk aktualisasi diri gitu ya. Nah jadi kalau misalnya di tim kita ada yang berbelok saja motivasinya, maka nggak akan awet tuh ya. Saya mengalami betul, orang kepercayaan saya ya, tim inti saya, orientasinya di tengah jalan adalah uang. Maka ketika diamanai uang, maka dia ambil uang itu gitu ya, dia bohongi saya gitu, bahkan aset-aset saya dijual dan sebagainya. Saya kalau dari situ shock sih memang gitu ya, tapi saya berterima kasih sama Allah sudah membuka itu dari sekarang gitu ya, sebelum saya kehilangan banyak hal gitu ya. Nah tapi balik lagi, oh berarti memang dia nggak cocok sama saya gitu. Jadi nanti akan ada itu ya, akan ada banyak alami aja ya, proses alami itu tuh yang berguguran, yang kuat gitu ya. Balik lagi ke motivasinya. Nah masalah tadi sensasi gitu ya, jadi banyak yang anak-anak sekarang gitu ya, ataupun komunitas yang baru berjalan, baru berkiprah ya, nggak terlalu banyak lah, tapi dia menjadi trainer gitu ya. jadi justru dia mengambil keuntungan dari dia menjadi dia trainernya gitu. Jadi saya ketika ditanya berapa, enggak sih, saya nggak tanya, dia curhat sama saya. Wah teh, alhamdulillah saya penghasilan dari ngajar seminar nih gitu ya. Ini bisa dapat 8 juta setiap ini ya, setiap ngisi gitu. Ada yang ngasih 2 juta, 5 juta gitu ya. Kok jadi orientasinya itu? Akhirnya dia jadi menjual kemiskinan gitu. Dia menjual kesulitan orang lain ya, atau dia menjual sesuatu keadaan yang akhirnya dia untuk mengambil keuntungan pribadi. Misalnya, paham nggak ya maksud saya? Ya, jadi bahwa seseorang yang menjadi inspiratif itu tuh proses dan itu alami aja gitu. Misal saya ya, saya dapat penghargaan di tahun 2014 apa 13 ya, 2013 itu saya nominasi Sri Kandi Merah Putih Indosat
Ya tiba-tiba aja orang Indosat datang liput gini. Terus ada voting gitu, ternyata saya masuk 10 besar gitu ya. Terus kemudian 2014-nya nggak lama saya dapat penghargaan Perempuan Inspiratif Nova. Itu risetnya luar biasa, bolak-balik mereka ngeriset gitu ya. Ya saya nggak minta gitu. Tiba-tiba saya diundang, saya menjadi tokoh 6 besar ya. 8 besar termasuk Bu Risma. Waktu itu saya dapat penghargaannya di Surabaya. Jadi Bu Risma itu adalah tokoh perempuan di bidang politik ya. Ya dia menang. Kalau saya di bidang kewirausahaan. Nah, itu mengalir aja tuh. Terus berikutnya saya dapat penghargaan second word gitu ya dan lain sebagainya. Itu ngalir, itu nggak minta gitu. Itu adalah efek aja. Nah, orang sekarang ya, bukan orang sekarang, ada sebagian malah mencari sensasi itu. Dan itu ternyata ada event organizer-nya yang memfasilitasi itu. Saya berkali-kali ditelepon, Bu Tatik, Anda adalah orang yang sangat tepat berprestasi gini. Terus ini gitu ya, email segala macam. Terus ujung-ujungnya, jadi saya harus bayar 7 juta untuk saya bisa hadir di sana. Iya Bu, jadi nanti ini penghargaan ini akan diekspos di ini. Maaf, saya bilang kalau uang 7 juta saya mendingan buat ngasih modal buat orang lain, saya orang miskin, saya bilang gitu. Buat ngasih modal orang miskin saya daripada cuma beli kursi, cuman saya dapat piala gitu. Itu setahun itu saya tolak. Tahun depannya telepon lagi, saya malah lebih maki-maki gitu ya, lebih marah-marah gitu. Nah, jadi menjadi seorang sosok bermanfaat dulu aja buat orang lain gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu mah kalaupun misalnya nggak ketahuan ataupun tidak menjadi ini ya nggak apa-apa, karena orientasinya tadi kita karena Allah aja gitu ya. Dan ada hal-hal yang kita dapatkan yang tidak terlihat dari secara kacamata ya. Saya tanya, Bu Tatik dapat apa sih dengan memberdayakan itu? Apakah Bu Tatik ada bagi hasil dengan UKM? Saya bilang ada yang memang akadnya ada gitu. Misalnya saya juga menjual tas gitu ya. Saya dapat harga distributor misalnya gitu. Saya dapat keuntungan. Saya dapat ini segala macam. Itu by proyek aja gitu ya. Ketika saya menjual gitu ataupun tamu-tamu saya membeli, itu ada hitungannya gitu ya. Tapi itu bukan menjadi satu tujuan saya ketika tamu saya datang. Tapi ketika saya mendengar misalnya Mang Aris itu alhamdulillah yang tadinya adalah orang miskin di desa saya yang tidak punya listrik, sekarang punya listrik. Rumahnya sudah dibangun, alhamdulillah sekarang dengan proyek Dikti Dosen Pelita Bangsa masuk bantuan lebih dari 200 juta. Dibuat konter, dibuat kamar mandi, dikasih kacamata, dikasih udah kebutuhan kehidupan keluarganya itu dipenuhi. Itu gara-gara dosen ini adalah tamu saya gitu ya. Itu kan saya mungkin nggak bisa memberikan 200 juta ke Mang Aris gitu ya, tapi dengan jalan itulah gitu ya, ketemu orang, ada proyek Dikti, dapatlah itu. Nah, kebahagiaan merasa orang lain yang kita bantu itu berubah gitu ya, lebih baik, itu saya rasa dibayar 1 miliar pun juga nggak akan bisa gitu, rasa kebahagiaan itu. Nah, justru yang dicari itu yang awal tuh itu gitu ya. Seperti itu Mbak. Nah, Masya Allah, terima kasih Bu Tatik sharingnya. Bener ya, jadi reminder lagi gitu buat jangan menempatkan dunia dulu gitu ya. Mending kita niatnya tulus, bantu buat ibadah ya tadi, not banget. Dan ini saya juga ingat waktu itu di sesi mentoring yang pertama gitu, Ibu sempat share kalau misalnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, insya Allah nanti Allah bakal mudahkan itu juga hubungan kita dengan manusia gitu. Mungkin waktu itu Ibu sharing pas bahas tentang pendekatan ke masyarakat gitu. Nah itu mungkin ada cerita khusus Bu, gimana Ibu membentuk tim. Kan tadi Ibu bilang niatnya harus ibadah. Tadi kan kalau Ibu megang banyak orang, gimana mastiin satu tim itu niatnya lurus gitu? Iya. Ya, mungkin dua hal yang berbeda kalau menurut saya ya. Jadi tadi yang saya sampaikan
bahwa ketika kita hubungan baik dengan Allah, maka hubungan baik dengan masyarakat itu akan baik juga gitu ya. Itu memang sesuatu hal yang fakta ya. Yang penguatan ruhiyah ini yang selalu dikuatkan oleh suami saya ya. Jadi suami saya ini ya termasuk yang inilah gitu ya, seorang ustadz yang rutin lah memberikan nasihat-nasihat gitu ya. Itu selalu di ini, karena saya kadang-kadang nyampe rumah kesel, nangis gitu kan, misalnya ini kok kita melakukan gini malah difitnah gini. Yuk kita minta sama Allah gitu ya. Kita minta sama Allah untuk dibukakan hatinya, karena hati manusia, jiwa manusia itu kan milik Allah. Kalau kita sudah berikhtiar tidak bisa gitu ya, maka cukup kepada Allah lah gitu ya kita meminta. Nah, di 3 tahun pertama itu saya memang sangat krisis ya. Saya itu sudah melakukan secara pendekatan politik, artinya saya izin ya sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten. Di situ tetap aja difitnah bahwa saya ini memperalat masyarakat gitu ya. Waktu itu memang media belum terlalu banyak meliput ya di 2 tahun, di tahun pertama lah gitu ya. Ini siapa sih gitu ya, ngatur ini ngatur itu gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian akhirnya adalah tamu-tamu dari kepemerintahan yang melihat website saya, mereka datang. Tapi datangnya mungkin karena protokoler ya, lewat sekda disposisi ke kecamatan ke desa. Jadi tamu-tamu itu malah dibantu oleh saya sebutkan oknum lah di kecamatan. Nah, dia handle semua tamu-tamu itu ya, dengan pembayaran dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan dia peralat UKM suruh nyiapin tenda, UKM nyiapin makan dan sebagainya. Tapi tidak tidak dibayar balik gitu. Karena itu tadi oknum itu orientasinya uang gitu ya. Nah, belum lagi pernah ada isu RT RW dikumpulkan di desa dan diminta mencegal saya. Jadi tamu-tamu Bu Tatik itu dicegah begitu ya untuk tidak diterima gitu ya, dengan berbagai alasan gitu ya. Nah, dari situ ya akhirnya yang saya lakukan selain doa ya tentu terus silaturahmi ya. Jadi saya aktif di Musrembang, saya sampaikan niat-niat baik saya. Nah, akhirnya satu persatu permasalahan itu bisa dijalani. Jadi selain doa gitu ya, atau selain kita memperbaiki hubungan dengan Allah, tentu tahapan-tahapan kepada manusia itu pun juga kita harus lakukan dengan manajemen yang baik gitu ya. Nah, kalau terkait ternyata udah begitu masih ada orang-orang yang menikung gitu ya ataupun mengkhianati kita, ya itu kan balik lagi kepada personalnya gitu ya, yang menilep uang saya, yang menjual aset saya, itu kan balik lagi ke orang, ke motivasi orang tersebut gitu ya. Ya saya cuman berterima kasih sama Allah bahwa sudah terbuka saat ini gitu ya, sebelum saya kehilangan banyak hal ya. Jadi balik lagi bahwa memberdayakan masyarakat ini tentu tidak mudah gitu ya, tapi dengan ya tekad kita gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan ini kebaikan untuk mereka, bukan kebaikan buat kita sendiri ya. Insya Allah akan lambat laun mereka pun juga akan merasakan kebaikan itu, dan kita tidak perlu lagi mengeluarkan energi banyak untuk meyakinkan banyak orang, karena orang-orang yang sudah merasakan kebaikan kita, mereka itu akan berkampanye kepada orang-orang lain. Saya bukan kampanye ya, mereka akan meyakinkan orang-orang lain bahwa saya didampingi Bu Tatik itu ada manfaatnya gitu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah itu jalannya Allah gitu ya. Akhirnya banyak orang, Bu, ke tempat saya Bu, kami juga pengen dibina dan lain sebagainya gitu. Makasih banyak Bu Tatik atas ceritanya, sharing-sharingnya, banyak nasihat ya yang sudah kita dengar. Semoga nih buat teman-teman yang nonton, buat saya pribadi juga jadi reminder dan pembelajaran. Semoga kita bisa terus meluruskan niat ya, buat semua hal yang kita lakukan lah, semuanya diniatkan ibadah. Oke, mungkin sekian ya teman-teman Leaders Talk episode Bu Tatik ini sudah di sesi kedua. Terima kasih teman-teman yang
yang sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita bakal ada Leaders Talk selanjutnya. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.